Ditanyakan oleh Qiu Yinhe, Luo Zeng menunjukkan rasa malu. Oh. Di domain dewa, tidak ada yang benar-benar memberitahunya alasannya. Jin Lao dan yang lainnya sudah lama meninggalkan dunia ibu, jadi mereka tidak tahu alasannya. Ketika Qi Yi dan Li Luosui meninggalkan dunia induk, basis kultivasi mereka masih relatif rendah, dan mereka mungkin tidak mengetahuinya. Bahkan ketika Luo Zeng menghadapi Qi Yu sendiri, dia tidak pernah menyebutkannya. Aku benar-benar tidak tahu, jawab Luo Zeng terus terang. Qiu Yinhe melirik Luo Zeng, mengangguk dan berkata ya, kultivasi Anda terlalu dangkal, bahkan jika Anda memberitahu Anda, itu tidak ada artinya. Sebelum memasuki pantai lain, beberapa hal di pantai lain tidak jelas bagi Anda. Apa alasannya? Luo Zeng bertanya dengan tatapan membara. Untuk bertahan hidup, tiba-tiba Qiu Yinhe berkata dengan emosi. Luo Zeng cemberut, dan diam-diam melirik Qiu Yinhe. Qiu Yinhe berkata, pernahkah kamu mendengar tentang Dao Yilun? Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Oh. Qiu Yinhe melanjutkan Taiji disebut Yin dan Yang, yang melahirkan dua bentuk berubah menjadi 4 fenomena, 4 fenomena berubah menjadi 8 trigram, dan 8 trigram berubah dengan cara ini, anak cucu akan diubah menjadi tak berujung, apa jadinya? Menjadi apa? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Jadilah sungai dan gunung besar di prefektur Guanshan ini, jadilah seluruh dunia ibu, dan bahkan seluruh dunia yang kacau, kata Qiu Yinhe sambil merentangkan tangannya. Kekacauan dapat diubah menjadi segalanya. Oh. Ini tidak perlu dijelaskan oleh Qiu Yinhe, dunia tubuh internal Luo Zeng dibuka dengan cara ini. Oh. Luo Zeng berkata mengerti. Oh. Kamu tidak mengerti? Kata Qiu Yinhe sambil tersenyum. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika transformasi tanpa akhir berlanjut? Luo Zeng sedikit terkejut, tapi dia tidak memikirkan masalah seperti ini. Oh. Qiu Yinhe mengulurkan tangannya dan meraih langit di kejauhan, sebuah batu besar terbang ke arahnya, diikuti dengan sedikit kekuatan dengan satu tangan. Retakan. Seluruh batu tertutup retakan, berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Batu ini awalnya dalam bentuk lengkap, tetapi saya pecahkan dengan kekuatan, dan tidak dapat dipulihkan lagi, kata Qiu Yinhe. Pemulihan juga dimungkinkan, kata Luo Zeng. Bukan tidak mungkin untuk menyatukan batu-batu ini, Luo Zeng dapat melakukannya dengan susah payah, tetapi siapa yang akan melakukannya? Qiu Yinhe mungkin tahu bahwa Luo Zeng akan mengatakan ini, dan melanjutkan tapi butuh lebih banyak usaha, atau lebih banyak energi, untuk memulihkan batu itu. Lalu, Luo Zeng bertanya lagi, dia merasa semakin tidak mengerti. Qiu Yinhe berkata lagi batu ini telah berubah dari seluruh tubuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, dan menjadi lebih kacau, bukan? Ya, hal-hal seperti ini, seluruh dunia terus terjadi. Setelah kekacauan terpecah, makhluk baru lahir, dan mereka mulai membiarkan lebih banyak orang. Orang-orang ingin membangun rumah dan memperluas wilayah mereka tak terhitung untuk puluhan ribu tahun, dunia ibu telah menjadi seperti sekarang. Kata Qiu Yinhe. Ribuan ras merajalela di dunia ibu, menyerang dan membunuh satu sama lain. Jadi seluruh dunia adalah proses dari keteraturan menuju kekacauan, kata Qiu Yinhe. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, apa yang ingin dijelaskan orang ini setelah membuat lingkaran sebesar itu? Keluhan antara Jiuli dan Yuxiong ada hubungannya dengan ini. Meskipun Qiu Yinhe memperhatikan ketidaksabaran Luo Zeng, dia terus berkata pernahkah Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi jika Anda tetap kacau? Dunia ibu akan menjadi lebih besar. Luo Zeng mencoba menebak. Dunia induk memang bisa meluas, tetapi jangkauan perluasannya terbatas. Saat kekacauan terus meningkat, seluruh kekacauan juga akan meluas. Saat kekacauan meluas hingga batas tertentu, sebuah jarum akan menembus seluruh kekacauan, dan kemudian dengan ledakan, semuanya menjadi ketiadaan. Kata Qiu Yinhe dan membuat gerakan berlebihan. Luo Zeng mengedipkan matanya dan menatap Qiu Yinhe dengan curiga. Luo Zeng juga mengerti apa maksudnya, yaitu, kekacauan akan dihancurkan dalam ekspansi yang berkelanjutan. Tapi bukankah kekacauan diciptakan? Bagaimana Qiu Yinhe tahu bahwa kekacauan akan meledak, dan menggambarkannya dengan cara yang baik, menusuk kekacauan dengan jarum kekacauan bukanlah bola. Tepat ketika dia akan ragu, Qiu Yinhe mengubah topik pembicaraan, untuk menghindari hal seperti itu terjadi dalam kekacauan. Saya datang dengan beberapa ide, seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka masing-masing memilih jalannya sendiri, dan Anda jiuli perbedaan antara klan dan klan beruang. Bisakah kamu memberitahuku apa bedanya? Luo Zeng bertanya. Qiu Yinhe berkata ada dua cara untuk bertahan hidup. Yang pertama adalah mencegah tongkat menembus kekacauan. Klan Jiuli, termasuk Lisan, dan sejumlah besar pasukan asing telah memilih jalan ini. Ini adalah akhirnya.
Cara Oh. Luo Zeng mengedipkan matanya Oh. Ketika dia pertama kali bertemu Fuxi telah menyebutkan Tuan Akhir Yan. Luo Zeng bingung di telinganya, saya tidak tahu apa hubungannya dengan apa yang dikatakan Qiu Yinhe. Jalan apa yang dipilih klan Xiong? Luo Zeng bertanya Oh. Qiu Yinhe mendengarkan, mengulurkan tangannya dan dengan lembut meremas pecahan batu yang berserakan di tanah, dan menelan semuanya di bawah aliran energi yang keluar dari ujung jarinya, dan akhirnya hanya tersisa satu batu kecil, hanya tersisa satu batu, itu bersih, bukankah begitu berantakan? Qiu senior berarti, cara yang sah, bunuh semua ras lain, Qiu Yinhe mengangkat bahu. Hanya umat manusia yang tersisa. Apakah ada keluarga beruang yang bisa melakukannya? Kata Luo Zengqiu. Menurut pengamatannya di Tiangong, umat manusia bukanlah penguasa di dunia Ibu O. Lagi pula, mungkin bahkan umat manusia tidak diperlukan bahkan jika ras alien lainnya terbunuh, umat manusia akan berlipat ganda dan berkembang di setiap sudut dunia Ibu, dan kekacauan akan terus berlanjut. Keadaan yang ideal adalah untuk hidup hanya beberapa puluh ribu orang, pertahankan kekacauan dengan kecepatan yang sangat rendah, kata Qiu Yinhe. Ini memang rencana gila Oh. Artinya klan Xiong ingin membunuh makhluk di seluruh kekacauan, tetapi klan Jiuli menderita terlebih dahulu. Luo Zeng bertanya Oh. Alasan konflik antara dua klan sangat rumit, tapi alasan utamanya adalah ini Qiu Yinhe mengangguk Oh. Luo Zeng menatap Qiu Yinhe dan berkata dengan ekspresi yang rumit kekalahan yang menghancurkan dari klan Jiuli bukan hanya karena klan Xiong, tetapi juga karena kekacauan Kaisar Agung Senong dari klan Lishan, yang menyebabkan klan Jiuli mundur mantap. Bukankah ini berarti Lishan apakah Anda juga memilih cara yang sama dengan Kaisar Hong? Situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Tebakan benar, Qiu Yinhe melanjutkan, tidak mungkin mewujudkan keinginan besar seperti itu hanya dengan satu klan Kaisar Hong. Di belakangnya tidak hanya klan Lishan, tetapi juga keberadaan yang lebih kuat dari mereka. Menyebutkan keberadaan seperti itu, Qiu Yinhe juga memiliki rasa kagum yang samar. Luo Zeng secara alami menebak bahwa itu pasti Chaos Ancient God Oh. Hanya saja suara 9527 muncul dari benaknya dari waktu ke waktu, dan dia telah kehilangan rasa misterinya terhadap dewa kekacauan kuno. Qiu Yinhe awalnya menunggu Luo Zeng untuk bertanya, keberadaan apa yang kuat itu. Tetapi setelah menunggu lama, Luo Zeng terdiam. Qiu Yinhe mau tidak mau bertanya kepada Luo Zeng, apakah kamu tidak penasaran? Tidak penasaran. Luo Zeng mengangkat bahu dan berkata Oh. Qiu Yinhe sedikit tidak berdaya, dan kemudian berkata keberadaan ini adalah dewa kekacauan kuno yang berkeliaran di luar dunia Ibu dengan dukungan dewa kekacauan kuno, klan Xiong telah berkembang pesat tahun ini. Dayu, Tianluo, Daxia, dan 6 ras alien yang relatif kecil semuanya dimusnahkan oleh suku Yuxiong. Di antara mereka, 13 suku alien dipaksa untuk tunduk pada suku Yuxiong, kata Qiu Yin. Dia berkata dan Kaisar Iblis Jun juga membuat pilihannya sendiri Oh. Luo Zeng juga tahu sebelum pergi ke prefektur Guanshan bahwa Kaisar ini adalah kepala klan Gagak Emas. Sekarang klan Gagak Emas bertarung dengan Tiangong, mungkinkah? Qiu senior, maksudmu Kaisar Iblis Jun juga memilih cara yang sah? Luo Zeng bertanya Oh. Qiu Yinhe mengangguk, menatap Luo Zeng sambil tersenyum. Kamu telah menyembunyikan asalmu, jika kamu memang dari Jiuli, maka kamu juga harus memahami sikap Tiangong sekarang. Kita tidak memiliki konflik dengan Jiuli, tidak hanya tidak, dan karena pilihan Tao, itu harus menjadi sekutu alami Oh. Dia berkata begitu banyak, hanya untuk menghilangkan keraguan Luo Zeng Oh. Luo Zeng terdiam beberapa saat sebelum dia berkata senior Qiu banyak bicara, dan generasi yang lebih muda tidak bisa mencerna semuanya sekaligus, bisakah kamu memberiku waktu untuk memikirkannya? Iya, Qiu Yinhe berkata dengan ramah, bahkan jika kamu merasa Tiangong tidak dapat dipercaya, jika kamu ingin pergi, aku, Qiu Yinhe, secara pribadi akan mengirimmu ke tempat manapun di dunia Ibu. Setelah selesai berbicara, Qiu Yinhe mengulurkan tangannya dan melambai dengan ringan. Sebuah pedang panjang tiba-tiba melesat keluar dari sarungnya di pinggangnya, dan pedang panjang itu terus tumbuh dengan liar di bawah yang melayang. Itu adalah pedang yang menjulang tinggi yang telah dilihat Luo Zeng. Namun saat ini, pedang yang menjulang tinggi itu hanya sepanjang puluhan kaki, tidak sebesar benteng Sanhe dan istana Daojian. Ayo, aku akan mengirimmu kembali ke gunung dan benteng sungai, kata Qiu Yinhe. Luo Zeng melompat ke atas pedang yang menjulang tinggi, dan pedang itu terbang ke selatan bersama mereka berdua. Luo Zeng duduk bersila di wajah pedang lebar, dan diam-diam bertanya dalam benaknya 9527, apakah semua yang dia katakan benar? Masuk akal bahwa 9527 sepenuhnya menyadari hal-hal ini,
tetapi orang ini tidak pernah menyebutkannya sekalipun. Hei, tidak jauh dari 10, tapi orang ini tidak mengatakan semuanya, ada beberapa hal yang dia tidak tahu sama sekali, jawab 9527 dengan tenang. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Luo Zeng bertanya lagi. Apa gunanya memberitahumu? 9527 bertanya. Oh. 9527 jarang mau mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui itu, bahkan Luo Zeng tidak tahu apa gunanya lilin yang dia dapatkan di lautan arti sebenarnya. Jika saya tahu lebih awal, saya juga bisa merencanakan ke depan dan mempersiapkannya sangat awal, kata Luo Zeng sambil menghela nafas. Kultivasi Anda terlalu lemah, tidak peduli seberapa siap Anda, itu tidak berguna. 9527 mungkin juga merasa sedikit menyesal, lalu berkata, sebenarnya, keduanya bukan satu-satunya cara untuk memilih yang terakhir, jalan kekacauan. Jalan langit oh. Dan apa artinya itu? Ini mirip dengan ide Di Hong, tetapi Di Hong ingin mengendalikan kekacauan. Cara Wukong bahkan lebih ekstrim, yaitu membuat seluruh kekacauan kembali ke kehampaan dan kematian 9527 oh. Apakah orang-orang ini gila? Mendengar pemikiran yang luar biasa ini, Luo Zeng hanya merasakan kepalanya membengkak. Di mata mereka, jalan pamungkas juga merupakan ide gila, kata 9527. Seperti kata pepatah, Tao yang berbeda tidak bersekongkol satu sama lain, dan satu sama lain mematuhi Tao mereka sendiri, jadi tentu saja tidak ada kehidupan lain yang dapat ditoleransi. Ini juga membawa perselisihan dan perkelahian semacam ini akan menjadi semakin intens seiring dengan mendekatnya waktu. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Kota Tianyong O. Setelah bulan musim dingin, seluruh rute menjadi semakin hidup O. Perubahan ras monster di prefektur Qixing membuat orang-orang di kota Tianyong panik dan ketakutan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, seluruh umat manusia di prefektur Tiandu bergantung pada Istana Pedang Dao. Sekarang Istana Pedang Dao hancur, ras alien hanya akan menjadi semakin kuat. Terutama bunga pemakan setan besar itu, saya khawatir mereka akan menelan kota Tianyong dalam waktu singkat. Tahun lalu, ada orang pasir yang masuk ke kota Tianyong dengan tidak hati-hati, yang membuat khawatir penguasa kota Tianyong, dan kemudian membunuh orang pasir yang berlindung di bunga setan makanan hebat. Namun setelah musim dingin tiba, ada kabar baru dari Seven Star State. Rekonstruksi Istana Daojian. Raja Bunga Fuze, setan makanan hebat di prefektur Tiandu, telah dipenggal. Itu adalah dasar dari bunga setan pemakan besar, Istana Daojian tidak bisa menghadapinya selama bertahun-tahun, dan sekarang mereka dipenggal. Seluruh kota Tianyong penuh dengan kegembiraan, merayakannya selama beberapa hari. Panggilan. Sebuah kapal terbang hitam diam-diam berlabuh di dermaga kota Tianyong. Beberapa wanita perlahan turun dari kapal terbang. Wanita-wanita ini semuanya mengenakan lapisan kerudung perak, wajah mereka tidak dapat dilihat dengan jelas, dan bahkan kultivasi mereka pun tersembunyi. Meski begitu, penampilan mereka masih memberikan rasa penindasan yang kuat kepada orang-orang di sekitar. Terutama wanita terkemuka, yang menonjol di antara sekelompok dunia pantai lainnya seperti menonjol dari keramaian. Bawa kami ke aliansi tikus, wanita terkemuka itu melemparkan beberapa kristal dewa ke seorang pria di dermaga. Perlombaan di dunia induk membenci telinga tikus, tetapi berkali-kali mereka tidak dapat melakukannya tanpa tikus. Setidaknya dari tikus, selama mereka mau mengeluarkan uang, mereka akhirnya bisa membeli berita yang mereka butuhkan. Ketika pria itu melihat Senjing, matanya langsung menyala, dia membungkuk, dan dengan patuh memimpin jalan. Ketika mereka sampai di gerbang Liga Tikus, salah satu gadis melangkah keluar dan memasuki gerbang Liga Tikus. Setelah tinggal di aliansi tikus selama setengah jam, wanita itu keluar. Meski wajahnya tertutup cadar perak, ada sorot kekecewaan di mata cerdas itu. Dia memang datang ke kota Tianyong, tapi dijemput katanya. Siapa orang yang menjemputnya? Tanya wanita terkemuka itu. Dikatakan bahwa itu adalah Istana Daojian di negara Bintang 7, dan, Istana Daojian tampaknya telah dihancurkan, dan sekarang sedang dibangun kembali, dia menjadi semakin khawatir. Wanita di kepala menghibur seharusnya baik-baik saja. Karena Istana Daojian dibangun kembali, kita dapat pergi ke negara bagian Bintang 7 untuk menanyakan, dan kita selalu dapat mengetahui keberadaannya. Oke, tanpa menoleh ke belakang, para wanita ini langsung berlari ke dermaga, dan kemudian pesawat hitam itu langsung menuju negara bagian 7 bintang. Mereka adalah orang-orang lisan. Hari itu Mingwei dan Luo Zeng tersesat dan setuju untuk bertemu di kota Tianyong. Tapi Hein mengejarnya sepanjang jalan,
dan Mingwei mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari genggaman Hein. Jika dia kembali ke kota Tianyong lagi, risikonya akan sangat tinggi, jadi dia hanya bisa membawa Luo Yan sampai ke lisan. Luo Yan berada di dunia tubuh internal Mingwei, dan dia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar. Ketika dia dibebaskan dan Luo Zeng tidak dapat ditemukan, dia secara alami akan bertanya mengapa. Mingwei tidak tahan berbohong kepada Luo Yan, dan mengatakan yang sebenarnya. Luo Yan mendengar bahwa keberadaan kakaknya tidak diketahui, dan tempat hantu itu sangat berbahaya, dia secara alami terus mengkhawatirkannya. Meskipun kondisi lisan lebih unggul dan bakat Luo Yan luar biasa, dia tetap tidak berniat berkultivasi. Dalam keputusasaan, Mingwei hanya bisa membawa Luo Yan kembali ke prefektur Tiandu untuk mencarinya, tapi perjalanan ini, selain Mingwei, juga ada pria kuat dari lisan yang menemaninya. Seven Star City dihancurkan setahun yang lalu, dan seluruh kota pegunungan berantakan. Setelah lebih dari 1 tahun rekonstruksi, tidak banyak jejak dari luar. Namun, ada terlalu banyak korban di kota Bintang 7, meskipun banyak orang ditarik dari kota-kota besar lainnya di negara bagian Bintang 7, masih terlihat agak sepi. Jika Anda ingin sepenuhnya memulihkan hiruk-pikuk menghirup, Anda memerlukan setidaknya 100 tahun istirahat. Qiyu Hanyan berdiri di depan pedang yang menjulang tinggi, menghadap ke sungai dan pegunungan besar, dengan jejak kesepian yang tersembunyi di matanya. Setahun yang lalu, keluarga Qiu Bai diam-diam masih memperebutkan kekuasaan. Saya pikir kompetisi semacam ini akan bermanfaat bagi perkembangan Istana Daojian, tetapi saya tidak menyangka keributan seperti itu di Gunung Qiujun akan membuat Istana Daojian menemui jalan buntu. Sudah berubah. Suara Qiu Sengsui datang dari belakang. Semua elit di Istana Daojian musnah, dan sekarang satu-satunya dukungan untuk klan Istana Daojian adalah Qiu Sengsui, Qiu Hanyan, dan pedang yang menjulang tinggi di puncak gunung ini. Di masa lalu, pedang besar yang menjulang selalu dipimpin oleh divisi pedang besar, tetapi sekarang Qiu Sengsui dan Qiu Hanyan secara bergiliran. Aku masih bisa bertahan selama beberapa hari lagi, Qiu Hanyan menggelengkan kepalanya. Jangan tunggu. Bahkan jika itu Dajiansi, berhenti setiap jam 3 dan setiap jam 5, hal ini terlalu banyak pekerjaan, bujuk Qiu Sengsui. Ketika Istana Daojian makmur, seringkali tidak perlu menggunakan pedang ini, dan cukup mengandalkan yang kuat di istana. Hari ini tidak seperti dulu lagi, Istana Daojian seperti nyala api kecil di tengah angin kencang, mereka hanya bisa menjaganya sepanjang waktu, dan kali ini akan sangat lama. Saat Qiu Hanyan menghela nafas panjang, cahaya hitam tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Setelah mengalami bencana terakhir, Qiu Hanyan dan yang lainnya sangat waspada. Sebelum dia bisa mengidentifikasi sudutnya, dia dengan lembut mendorong ke depan dengan kedua tangan, dan permukaan pedang yang menjulang itu mulai bersinar dengan cahaya dan garis. Berdengung, cahaya pedang halus yang tak terhitung jumlahnya membentuk jaring besar yang terjalin di langit, melindungi istana pedang Dao di tingkat atas. Ini kapal terbang, jangan terlalu gugup, Qiu Sengsui mengingatkan. Qiu Hanyan mengerutkan bibirnya dan mengangguk, menyaksikan kapal terbang hitam itu mendekat dan melayang di depan jaring pedang. Kenapa kamu mengunjungi istana Daojian saya? Qiu Hanyan bertanya dengan keras. Tanpa diduga, ada dengusan dingin dari kapal terbang hitam, dan seorang wanita terbang keluar dan berlari menuju jaring pedang. Saya tidak tahu trik apa yang digunakan wanita itu, tetapi saat dia menyentuh jaring pedang, cahaya merah bersinar di sekujur tubuhnya. Bayangan aneh muncul di lampu merah, merobek jaring pedang. Seluruh jaring pedang tiba-tiba bergetar, dan itu langsung runtuh setelah dirobek oleh Wei Ying, bahkan pedang yang menjulang tinggi itu sedikit terguncang. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, kami datang dari lisan jauh-jauh, jadi kami tidak perlu memperlakukan satu sama lain dengan sopan, tetapi jika kami sangat bermusuhan, jangan paksa saya untuk menghancurkan pedang parit surgawi ini. Melihat pemandangan ini, ekspresi Qiu Hanyan dan Qiu Sengsui tiba-tiba berubah. Mereka tidak menyangka orang-orang di kapal terbang itu begitu kuat, mereka bahkan tidak memperhatikan pedang yang menjulang tinggi. Dan pihak lain dari lisan. Klan Hua ada setara dengan Tiangong, dan dalam hal kekuatan, pasti mengalahkan Tiangong. Mantan, senior, Qiu Sengsui dengan cepat melompat keluar untuk memuluskan semuanya. Istana Daojian kita diserang oleh monster besar sebelumnya, jadi kita semua adalah prajurit. Jika ada sesuatu yang menyinggung senior, tolong Haihan. Nada bicara Qiu Sengsui tulus, tetapi menstabilkan situasi. Wanita bertopeng itu tidak peduli, dia hanya memanggil, Yaner, tanyakan saja. Wanita bertopeng lain diam-diam melayang keluar dari kapal terbang, yaitu Luo Yan. Dia perlahan-lahan turun jauh,
dan kemudian bertanya dengan lembut, saya ingin menemukan seseorang, namanya Luo Zeng. Ketika Qiu Hanyan dan Qiu Seng Sui mendengar nama ini, mereka saling memandang dengan ekspresi aneh di mata mereka. Awalnya, Qiu Hanyan meragukan asal-usul Luo Zeng, tetapi Luo Zeng tidak mengatakan apa-apa, dan Qiu Hanyan tidak memaksanya. Saya tidak berharap anak ini memiliki hubungan dengan Lisan. Siapa kamu Luo Zeng? Qiu Hanyan bertanya balik. Ketika Luo Yan mendengar jawaban ini, dia secara alami mengerti bahwa mereka telah melihat Luo Zeng, dan berkata dengan cepat, saya saudara perempuannya, di mana saudara laki-laki saya sekarang? Dia dibawa pergi oleh Lin Zanting dari Istana Taitian, dan dia seharusnya berada di Tiongkok Tengah sekarang, jawab Qiu Hanyan. Dari retorika sederhana, Qiu Hanyan telah membuat beberapa penilaian. Adik perempuan Luo Zeng berasal dari Lisan, di bawah pengawalan begitu banyak pria kuat, statusnya jelas tidak rendah, tetapi anak itu tidak berniat pergi ke Lisan, tetapi pergi ke Tiangong. Apa rencananya? Apakah kamu masih pergi ke China Tengah? Mata Luo Yan menunjukkan kekecewaan. Ketika wanita bertopeng di belakang Luo Yan mendengar ini, dia berkata, Yan kamu berjanji padaku untuk menyeberang pantai seberang secepat mungkin. Sebelum itu, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kultivasimu. Kita tidak boleh ketinggalan kuil keajaiban, jadi aku tidak punya banyak waktu. Perjalanan dari Lisan sangat panjang dan telah melewati negara bagian yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mempersingkat waktu, perjalanan ini bahkan membuat khawatir Lady Nuwa. Jika Anda pergi ke Zhongshenzhou lagi, itu akan membuang banyak waktu. Luo Yan pernah berjanji bahwa dia hanya perlu mencari tahu apakah kakaknya masih hidup, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Luo Yan menjawab, dia masih sedikit gelisah, dan dia hanya jatuh di samping Qiu Hanyan dan berkata, kakakku seharusnya baik-baik saja di Tiangong, kan? Qiu Hanyan menilai Luo Yan dan berkata sambil tersenyum, kakakmu sangat baik, dia memasuki istana surgawi, jadi tentu saja dia datang menemuinya sebagai bayi, jadi jangan khawatir tentang itu. Luo Yan berpikir sejenak, dan bertanya tentang urusan Luo Zeng di negara bagian Qixing. Qiu Hanyan dan Qiu Seng Sui juga saling bercerita satu persatu. Bagaimanapun, hidup mereka juga diselamatkan oleh Luo Zeng. Jika bukan karena Luo Zeng, Istana Daojian mungkin tidak akan memiliki hari kebangkitan. Setelah menanyakannya secara detail, hati Luo Yan akhirnya jatuh ke tanah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Qiu Hanyan, dia mengikuti wanita bertopeng itu kembali ke kapal terbang hitam. Qiu Hanyan dan Qiu Seng Sui menyaksikan kapal terbang hitam itu pergi. Pada saat ini, Qiu Hanyan menoleh dan berkata sambil tersenyum, saudari ini, aku sangat peduli dengan kakakku. Seberapa jauh dari Lisan ke sini? Saya tidak peduli tentang ini, kata Qiu Seng Sui, jika tebakan saya benar, adik perempuan Luo Zeng mungkin juga seorang jenius yang tercerahkan dengan satu pemikiran. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Qiu Hanyan bertanya dengan bibir mengerucut. Lisan berharap untuk mengirimnya ke kuil keajaiban, tetapi dia bahkan belum menyeberang ke sisi lain. Coba pikirkan, berapa banyak orang di seluruh dunia ibu yang bisa mendapatkan kualifikasi seperti itu? Qiu Seng Sui berkata, meski berada di sudut, mereka masih kuat di sisi lain, dan mereka sangat akrab dengan kuil keajaiban. Mereka yang bisa memasuki kuil keajaiban hampir semuanya adalah tokoh inti yang dibudidayakan oleh negara adidaya utama. Beginilah cara Qiu Seng Sui menyimpulkan bakat Luo Yan. Pasangan saudara dan saudari ini memang sangat aneh. Saya tidak tahu badai seperti apa yang akan terjadi di masa depan, desah Qiu Hanyan. Pada awalnya, dia mengandalkan insting pertamanya untuk membawa Luo Zeng ke Istana Daojian, bagaimana dia bisa memikirkan anak laki-laki di belakangnya. Dan kekuatan semacam itu. Matahari terbenam seperti darah, memantulkan darah merah dari gunung dan benteng sungai. Pejabat senior Tai Wei di benteng melihat Qiu Yinhe kembali dengan Luo Zeng, dan mereka semua menunjukkan keterkejutan. 1. Meskipun Qiu Yinhe jarang mengunjungi benteng Sanhe, dia menanam pedang parit surgawi itu di benteng satu persatu. Menurut rencana Qiu Yinhe, dia akan membawa Luo Zeng kembali ke kota naga secara langsung. Tapi Luo Zeng bersikeras menunggu di sini untuk Sukuan. Hari itu Sukuan masih melarikan diri di bawah Feng Nu, selama dia berhati-hati dalam perjalanan pulang, seharusnya tidak ada masalah besar. Setelah kota Biyun diserang, benteng Sanhe segera mengirim bala bantuan ke Tapi bala bantuan gelombang pertama dicegat oleh gagak emas, dan kemudian bala bantuan gelombang kedua dikirim. Pengawal Tai yang melakukan pertempuran berdarah dengan suku gagak emas di luar dataran akhirnya bertahan sampai bala bantuan gelombang kedua tiba, tetapi 70% dari mereka terbunuh atau terluka. Yanda meninggal, tetapi nenek Yan membunuh Bansi sarang dewa lainnya dengan kekuatannya sendiri,
tetapi dia juga terluka parah, yang merupakan kemenangan yang menyedihkan. Ketika bala bantuan gelombang kedua kembali dengan Tai Yiwei yang tersisa, mereka bertemu dengan Sukuan yang membawa Su Yuxue di punggungnya di jalan. Jadi Sukuan mengikuti pasukan kembali ke benteng Sanhe. Dalam 2 hari terakhir, Sukuan memikirkan Luo Zeng. Untuk menyatakan kesetiaannya kepada Istana Taitian, ayahnya, Su Yusen, memimpin banyak tetua keluarga Su untuk menempatkan tempat-tempat spiritual di Tiangong, dan mengikatkan diri pada para alkemis yang sangat kuat itu, kebanyakan alkemis akan melakukan ini. Bahkan jika mereka mati, mereka dapat dibangkitkan. Tetapi pemilik spanduk tidak bergabung dengan Tai Yiwei, jadi tentu saja dia tidak memiliki tempat spiritual, bagaimana dia bisa lolos dari tangan Feng Nu. Sepanjang jalan, Sukuan sedikit frustrasi. Tanpa diduga, ketika kembali ke benteng Sanhe, Sukuan melihat Luo Zeng segera menyambutnya. Mata Sukuan lebih besar dari lonceng tembaga. Ki, Tuan Spanduk, bagaimana kamu bisa bertahan? Sukuan tampak luar biasa. Jadi harap aku tidak bisa bertahan. Luo Zeng bertanya sambil tersenyum. Sukuan segera menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sukuan, apakah ini pemilik spanduk yang kamu sebutkan padaku? Sebuah suara lemah datang dari belakang Sukuan, itu adalah Su Yuxue. Tidak lama setelah Sukuan melarikan diri dengan Su Yuxue di punggungnya hari itu, dia bangun perlahan. Ketika dia melihat Sukuan, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa Sukuan akan datang dari kota naga hanya untuk dirinya sendiri. Untuk seorang pria yang baru saja memasuki alam sisi lain, kesulitannya bisa dibayangkan. Dan Sukuan menceritakan serangkaian hal yang terjadi di kota Biyun setelah dia mengalami koma, sehingga Su Yuxue mengerti betapa berbahayanya situasinya, dan merupakan berkah di antara kemalangan dia selamat. Sukuan selalu berbicara tentang Luo Zeng di sepanjang jalan, dan Su Yuxue secara alami sangat ingin tahu tentang pemilik spanduk ini. Ya, ini adalah pemilik spanduk saya, dia. Sukuan memuji Luo Zeng, dia benar-benar fasih, sampai Luo Zeng akhirnya tersipu, dia harus menyela kata-katanya. Tapi baru saja topik ini direncanakan, Sukuan mengangkat topik lain, dia masih ingin tahu bagaimana Luo Zeng melarikan diri. Secara alami, Luo Zeng tidak akan mengungkapkan masalah kekuatan gaib pertapa itu. Sekarang Sukuan telah kembali ke gunung dan benteng sungai, saatnya untuk kembali. Dia hanya berkata, kamu ikut aku. Kemudian dia menemukan sungai Qiuyin di dalam benteng, dan pada saat yang sama menjelaskan kepada Sukuan Qiu senior menyelamatkan hidupku saat itu, kalau tidak aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Qiu, senior Qiu. Meskipun kultivasi Sukuan tidak dalam, dia masih memiliki sedikit pengetahuan, tugas di Tiangong juga bermarga Qiu, jadi wajar saja dia adalah Tianjiedu. Qiu Yinhe memiliki pandangan biasa terhadap Luo Zeng, tetapi dia cukup acuh tak acuh terhadap orang lain. Bahkan Tai Yiwei bintang 5 di benteng menghormatinya, dan dia juga terlihat acuh tak acuh onet pertama. Karena orang yang kamu tunggu telah tiba, aku akan mengirimmu kembali, kata Qiu Yinhe. Ada Lao Qiu tua, kata Luo Zeng. Kemudian Luo Zeng membawa Sukuan dan Su Yuxue kembali ke kota naga oleh Qiu Yinhe sendiri. Setelah kembali ke kota naga, Sukuan akan mengantar Su Yuxue pulang dan pergi dulu. Tetapi sebelum pergi, Sukuan meminta pedang salju kepada Luo Zeng, karena pedang ini dibuat oleh keluarga Su, dia juga dapat membantu Luo Zeng memulihkannya dengan mengambil kesempatan ini. Adapun Qiu Yinhe, dia menyerahkan perintah pedang emas kepada Luo Zeng. Aku tahu kamu berada di kota naga, dan masih banyak hal yang harus ditangani. Hal-hal ini hanyalah cabang dan daun. Kamu bukan milik kota naga. Tolong naik gunung secepatnya. Aku masih punya sesuatu untuk disampaikan padamu. Setelah menerima token, sungai Qiuyin diam-diam menghilang di depan Luo Zeng. Hari-hari ini ketika Luo Zeng pergi, kota naga tidak banyak berubah. Dibandingkan dengan suasana pertempuran sepanjang hari di prefektur Guanshan, kota naga jauh lebih sepi. Ketika Luo Zeng menemukan Yue Baicheng, dia tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang di bawah panjinya telah berkembang pesat, dan sekarang mendekati lebih dari 2.000 orang. Dan basis kultivasi semua murid sekolah juga terus meningkat. Melihat kembalinya Luo Zeng, murid-murid sekolah sangat senang. Qiu Xiyuan bahkan berkata kali ini, pemilik spanduk telah mengumpulkan layanan berjasa. Sekarang jumlahnya cukup, dan dia harus dapat dipromosikan menjadi pemimpin. Melihat penampilan bahagia mereka, Luo Zeng merasa kasihan padanya. Dia tahu bahwa waktunya di Dragon City mungkin akan segera berakhir, dan dia secara alami enggan untuk bersama murid-murid akademi sepanjang jalan. Tetapi bahkan jika dia mendaki gunung sendirian,
Luo Zeng tidak akan memperlakukan murid sekolah ini dengan buruk. Bahwa Mo Yijian dapat membuat roh hujian dan menjualnya di bawah gunung, dan Luo Zeng dapat melakukan hal yang sama, keuntungan ini saja dapat menjamin sumber daya kultivasi murid sekolah. Selanjutnya, Yue Baicheng akan melaporkan pendapatan dan pengeluaran hari ini kepada Luo Zeng. Yue Baicheng sendiri sangat serius dan bertanggung jawab, dan dengan jelas membagi akun. Periode waktu ini adalah musim puncak untuk menerima item baru di Kota Naga, dan permintaan cairan spiritual pedang pencerahan juga cukup besar, sehingga pendapatannya secara alami cukup bagus, dan sebanyak 90% cairan spiritual dari pedang pencerahan yang dia tinggalkan telah terjual. Dikatakan bahwa bagian terakhir dari cairan spiritual pedang pencerahan disimpan sampai sekarang karena Yue Bai enggan untuk menjualnya, dan harga cairan spiritual pedang pencerahan saat ini setinggi 30.000 kristal ilahi per botol. Setelah memegang sejumlah besar kristal ilahi ini, Luo Zeng sekali lagi mengarahkan pandangannya ke paviliun pedang arti sejati O. Dia selalu tertarik pada arti asli dari kebenaran abadi keberuntungan pedang, tetapi harga puluhan juta kristal dewa terlalu mengejutkan. Sekarang dengan pendapatan stabil dari Enlightenment Sword Spiritual Liquid, 10 juta Divine Crystal tidak ada artinya bagi Luo Zeng. Tapi setelah memasuki Kota Naga, Luo Zeng langsung pergi ke menara pelatihan pedang O. Batu penyegel itu bukan untuk khayalan Qiu Yinhe. Setelah menghirup daging Luo Zeng, dia telah memikirkannya sepanjang waktu, tetapi tidak nyaman untuk menjelajah di sepanjang jalan, dan dia hanya bisa menekan rasa ingin tahunya. Di ruang rahasia latihan pagoda pelatihan pedang, Luo Zeng melepas pakaiannya, melepaskan kesadarannya, dan memeriksanya dengan hati-hati. Batu penyegel berubah menjadi bintik hitam kecil di punggungnya, tetapi seiring berjalannya waktu, area bintik hitam ini terus menyebar, menutupi lebih dari separuh punggungnya hanya dalam beberapa hari. Melihat area hitam besar ini, alis Luo Zeng juga sedikit mengernyit. Hanya menempel di punggungnya, dia masih bisa menerima O. Tapi melihat situasinya, cepat atau lambat bintik hitam akan menyebar ke seluruh tubuh. Jika seluruh tubuh ditutupi oleh bintik hitam, akan terlihat seperti itu terlalu tidak enak dilihat. Di bawah sentuhan titik hitam ini, tangan terasa sangat kasar, dan kekerasannya sangat tinggi, bahkan Luo Zeng Yun sulit menekannya O. Setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba memaksa. Otot-otot di punggung membengkak, diremas dengan kekuatan yang kuat, mencoba memaksa batu keluar dari tubuh O. Tapi tidak peduli bagaimana Luo Zeng menggerakkan kekuatannya, titik hitam itu tidak bergerak sama sekali, tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuh fisik O. Setelah itu, dia melakukan berbagai upaya, namun tetap tidak ada tanggapan. 9527, apa yang harus saya lakukan dengan benda ini? Luo Zeng bertanya O. Benar-benar kebetulan bahwa batu penyegel ini tersedot ke dalam tubuh. Sekarang Luo Zeng tidak ada hubungannya dengan hal ini. Aku juga tidak tahu batu penyegel biasanya digunakan untuk memurnikan senjata. Benda ini memiliki karakteristik, dapat sepenuhnya mengintegrasikan token dari sisi lain, jadi batu penyegel sama dengan harta karun kelas 1 dari sisi lain, jawab 9527 O. Alasan mengapa Bian Daobao dan Xuanzun Daobao memiliki lompatan kualitatif adalah karena kesenjangan antara token Bian yang digabungkan. Semakin kuat token pihak lain, semakin tinggi persyaratan untuk bahan pemurnian. Jika Anda menggunakan Xuanzun Taobao untuk memadukan token dari pantai lain, itu akan runtuh selama proses fusi, dan Taobao itu sendiri tidak dapat digabungkan dengan token dari pantai lain O. Misalnya, Daobao tingkat ketiga dari sisi lain, bagaimana ia dapat mengintegrasikan token dari sisi lain dalam kisaran surga pertama hingga ke-10, dan tingkat kedua dapat naik selangkah lebih jauh, dan dapat mengintegrasikan yang ke-11. Ke surga ke-20 surga ke-30 surga O. Namun, ada detail yang tidak disebutkan oleh 9527 maupun sukuan. Sebagian besar token pihak lain yang dapat digabungkan dengan harta karun pihak lain hanya dapat mencapai 30 surga, yaitu Yu Sengtian. Tetapi batu penyegel dan beberapa benda langka dapat melewati batasan ini, dan mengintegrasikan token dari sisi lain di atas 30 langit O. Karena ini masalahnya, dapatkah tubuh fisikku dianggap sebagai harta karun dari pantai seberang? Luo Zeng tiba-tiba bertanya. Tubuh fisik Luo Zeng murni heterogen. Dulu ada dewa kuno yang mempraktikkan latihan tubuh, dan dia bisa menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, tetapi metode latihan tubuh dewa kuno mengolah makna sebenarnya dari tingkat Tao yang lain. Arti sebenarnya dari tingkat Dao ini disebut memperkuat makna sejati dari tubuh suci. Dengan kepunahan metode pelatihan tubuh dewa kuno, orang yang mengolah arti sebenarnya dari tingkat Dao ini akan menghilang secara alami. Dan Luo Zeng benar-benar menemukan cara lain,
mengandalkan kalsinasi api asli kelautan arti sebenarnya O. Adapun nafas arti sebenarnya yang memancar dari tubuh fisiknya, tidak ada di masa lalu, bahkan 9527 tidak dapat mengetahui asalnya, dan tidak diketahui apakah dapat diintegrasikan dengan token dari sisi lain. Setelah menanyakan pertanyaan seperti itu, 9527 juga tertegun sejenak, lalu berkata benar sekarang menarik. Pada awalnya, 9527 tidak tertarik pada Feng Xi, tetapi sekarang dia lebih memperhatikannya. Sisi lain adalah dunia yang kompleks dan misterius, ada sejumlah besar token dari sisi lain yang dapat diintegrasikan, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan dewa sejati, tetapi ada juga sejumlah besar token dari sisi lain, yang tidak dapat dibawa O. Misalnya, di surga ke-6, ada Beyond Fight yang disebut rumput beracun. Sangat cocok untuk menciptakan harta karun di pantai seberang, dan pilihan pertama dari banyak harta karun kelas 3 di pantai seberang adalah racun Yakao O. Dan ada banyak token lain yang mirip dengan rumput beracun, itu tergantung pada apakah hal-hal ini sesuai dengan arti sebenarnya dari Luo Zheng. Setelah mendengarkan kata-kata 9527, Luo Zheng juga memiliki sedikit harapan di dalam hatinya, tetapi setelah memikirkannya, dia tersenyum pahit. Masalahnya sekarang adalah bagaimana menangani bintik-bintik hitam ini. 9527 berpikir sejenak, lalu berkata kamu bisa mencobanya dengan api. Larutan batu penyegel dihirup oleh Luo Zheng ketika dia dikalsinasi oleh Golden Crow Divine Fire karena dia tidak bisa mengeluarkannya, dia dapat mencoba untuk mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam tubuhnya O. Mata Luo Zheng berkedip sedikit, kamu bisa mencobanya. Kemudian dia dengan ringan memutar tangannya, seberkas api merah diam-diam naik, dan nyala api segera membungkus dirinya di dalam. Saat api menyala, pusaran emas muncul di tubuhnya lagi. Saat pusaran emas beredar, larutan batu penyegel tetap tidak bergerak. Datang lagi. Melihat ini, Luo Zheng terus mendesak Yang Fire Divine Dao. Api yang bergolak terus-menerus dimasukkan ke dalam tubuh Luo Zheng. Setelah sekitar sebatang dupa, dalam deteksi indera spiritual Luo Zheng, titik hitam di punggung akhirnya sedikit mengendur. Ini benar-benar efektif, mulut Luo Zheng sedikit melengkung, dan ada ekspresi kegembiraan di matanya, jadi dia mendorong api lebih kuat. Gemerincing. Gua di pagoda pelatihan pedang bersinar merah dari api yang dilepaskan dari tubuh Luo Zheng. Setelah 3 atau 4 jam kalsinasi, titik hitam ini menjadi sangat fleksibel, dan Luo Zheng mencoba memaksanya keluar dari tubuh lagi, tetapi benda ini menyatu dengan daging seperti gangren tulang. Di bawah kalsinasi terus-menerus Luo Zheng, semakin banyak bintik hitam menjadi longgar, tetapi kemudian adegan yang membuat Luo Zheng ingin menangis tanpa air mata muncul. Larutan batu penyegel hitam mulai berenang di sepanjang punggung Luo Zheng, memanjang dari punggung ke leher, kaki, dada, dan bagian lainnya. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya tampak diolesi dengan pensil arang, kecuali yang di luarnya, pusaran emas, seluruh tubuhnya gelap gulita, hanya mata bersinar yang berkedip O. Ini menyusahkan. Luo Zheng tidak bisa tertawa atau menangis di seluruh wajahnya. Tapi karena sudah mencapai titik ini, Luo Zheng tidak punya pilihan selain terus mengkalsinasi. Tepat di bawah kalsinasi konstannya, Luo Zheng secara bertahap memiliki perasaan aneh, dia merasa bahwa bintik-bintik hitam itu sepenuhnya terintegrasi dengan dirinya sendiri, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya, dan ada lapisan kulit ekstra yang dapat dimanipulasi, menghasilkan pemahaman diam-diam O. Pemahaman diam-diam semacam ini sangat aneh, seolah-olah saya memiliki tangan dan kaki ekstra dari udara tipis, perasaan yang sama yang telah saya ubah menjadi dangkal pada awalnya, meskipun saya tidak terbiasa. Tetapi itu benar-benar ada O. Menerima. Setelah menciptakan pemahaman diam-diam ini, pikiran Luo Zheng bergerak sedikit. Bintik-bintik gelap di sekujur tubuh segera menyelinap ke dalam tubuh, dan kulit putih muncul kembali. Melihat pemandangan ini, 9527 juga terkejut sesaat, dan bergumam bagaimana rasanya kamu telah menyerap kemampuan aneh. Luo Zheng tidak menganggapnya serius. Sepanjang jalan, dia menyerap banyak hal yang berantakan di tubuhnya, tapi kali ini sangat tidak terduga O. Tubuh fisiknya bergetar lagi, bintik hitam di dalam tubuhnya muncul lagi, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi sebongkah arang hitam lagi. Kemudian Luo Zheng bangkit dan berjalan keluar dari jangkauan Yupo O. Pedang panjang yang berkerumun di gua itu dilonggarkan dan terbang menuju Luo Zheng O. Dan Luo Zheng tidak menghunus pedangnya untuk memblokir, dia hanya merentangkan tangannya. Menara latihan pedang dibagi menjadi 3 lantai, dan lantai 3 biasanya hanya dikunjungi oleh pemimpin. Ketika Luo Zheng memasuki menara pelatihan pedang untuk pertama kalinya, dia berlatih di lantai pertama pedang panjang biasa di menara mengandung kekuatan ilahi O.
Pedang panjang menara latihan pedang di lantai 2 mengandung kekuatan 4 dewa, sedangkan pedang panjang menara latihan pedang di lantai 3 memiliki kekuatan 10 dewa. Di lantai pertama, Luo Zeng terpotong oleh pedang panjang, meninggalkan bekas darah yang jelas di lengannya. Sekarang dia ingin menguji seberapa kuat kulit yang membatu ini. Suara mendesing. Pedang panjang berubah menjadi kejutan dan terbang menuju Bas. Cahaya keemasan kecil bersinar. Pedang panjang yang mengandung kekuatan 10 dewa ini telah dipantulkan oleh lapisan kulit hitam itu. Bagus. Wajah gelap Luo Zeng menunjukkan senyum puas. Batu penyegel yang dikumpulkan secara tidak sengaja ini memiliki efek seperti itu. Jadi Luo Zeng mengambil langkah maju dan berjalan di sepanjang jalan di depannya. Dari kumpulan pedang di atas, pedang panjang terus berjatuhan, dan pedang panjang berjatuhan seperti hujan. Bom, bu, bu, bu. Di bawah penguatan pedang panjang itu, sedikit cahaya keemasan melompat ke tubuh Luo Zeng, tetapi Luo Zeng tidak menghalangi dia sama sekali, berjalan bebas di tengah hujan pedang. Jika Wenxi, yang menjaga menara latihan pedang, melihat pemandangan ini, aku tidak tahu bagaimana perasaannya. Saat Luo Zeng semakin dekat dan semakin dekat ke pintu masuk ruang rahasia kultivasi, pedang raksasa juga terlepas dari kumpulan pedang, dan itu datang ke Luo Zeng. Kekuatan ilahi yang terkandung dalam pedang raksasa ini bahkan lebih besar. Ketika Luo Zeng masuk ke lantai 3 menara pelatihan pedang, dia tidak berani mengalahkan bagian depannya. Luo Zeng sedikit ragu, tetapi segera jejak tekad muncul di wajahnya. Dia ingin menguji kekuatan sebenarnya dari titik hitam itu, jadi dia masih menyapa pedang raksasa ini dengan tangan kosong. Bang, bang, bang. Lusinan pedang raksasa dengan kekuatan ilahi jatuh di bahu Luo Zeng. Bintik-bintik hitam di permukaan tetap tidak berubah, bahkan tidak ada satupun jejak yang tertinggal di atasnya. Tapi pedang raksasa ini dihancurkan, dan kekuatan para dewa menembus ke dalam tubuh Luo Zeng, membuat dalamnya berjatuhan. Bintik hitam memang tidak bisa dihancurkan, tetapi Luo Zeng hanya bisa melautkannya di luar. Menahan tebasan pedang raksasa itu beberapa kali, Luo Zeng tidak bisa menahannya lagi, dan sosoknya tiba-tiba menjadi gesit. Dia tidak bergegas ke pintu, tetapi terus mundur, 3 langkah dalam 2 langkah, dan dia sudah kembali ke beranda batu giok. Batas waktu untuk berlatih menara pedang adalah 1 bulan, dan dia tidak berniat untuk pergi saat ini. Setelah memasukkan bintik hitam ke dalam tubuhnya, Luo Zeng duduk lagi. Segera, dia akan naik gunung. Berpikir untuk mendaki gunung, bayangan Mo Yijian muncul di benaknya. Meskipun orang ini tidak memiliki niat membunuh terhadapnya, itu hanya aturan baginya untuk menakut-nakuti Tiangong. Jika dia naik sendiri, dia akan menghadapi orang ini cepat atau lambat. Rasa malu dari pedang yang patah, dia secara alami harus membersihkannya. Dia secara alami perlu memanfaatkan waktu untuk mengendalikan beberapa hal di kota naga. Setelah memasuki meditasi, dia mulai melafalkan arti sebenarnya dari kebaikan dan kejahatan dalam hati. Sekarang hanya ada 1 mata ajaib di tubuhnya, tetapi di kuil bunga matahari surgawi, Luo Zeng mengandalkan Taoisme untuk secara alami mengintegrasikan makna aslinya. Untuk pertama kalinya menggabungkan token dari sisi lain, Luo Zeng tidak masuk ke dalamnya, dan tidak ada yang mengarahkannya ke kota naga, berpikir bahwa token dari sisi lain telah menyatu dan itu miliknya sendiri. Baru kemudian saya menyadari bahwa fusi seperti itu tidak sempurna, dan penggunaan mata ajaib Luo Zeng hanyalah jenis yang paling dangkal. Hanya makna sejati yang paling cocok yang dapat membawanya, dan itu dibawa ke dunia batin. Pada saat yang sama, membawa token dari pantai seberang sama dengan membawa taobao dari pantai seberang, dan memiliki persyaratan untuk dunia batin, dan persyaratan ini adalah alam Vatikan. Sebagian besar dewa sejati tidak dapat memadatkan alam Brahma sebelum mereka menyeberangi pantai seberang, dan beberapa orang dapat berubah menjadi alam 10 Brahma. Alam 1000 Brahma yang dipadatkan lebih awal bahkan lebih jarang. Seluruh klan Jiuli, mereka yang memiliki alam 1000 Brahma, adalah Ciyu dan 9 saudara laki-lakinya. Untuk membuat analogi dengan Bian Taobao, 10 domain Sanskerta sesuai dengan Bian Taobao kelas 3, domain Baifan kelas 2, dan domain Qianfan kelas 1. Kali ini Luo Zeng ingin menyempurnakan satu pikiran baik dan jahat untuk benar-benar membawa mata ajaib ini. Meskipun kecocokannya dengan satu pikiran baik dan jahat tidak sebagus makna sejati keberuntungan pedang yang abadi, itu tidak rendah. Setelah 3 hari di kota naga, Luo Zeng meninggalkan ruang rahasia kultivasi dan kembali ke 3 hari, Luo Zeng telah melewati 3 bulan di ruang rahasia kultivasi. Setelah dia melafalkan kata terakhir satu pemikiran tentang makna sejati baik dan jahat, dia mulai mengedarkan nafas dari makna yang sebenarnya.
Arti sebenarnya dari Taoisme dan alam adalah makna sebenarnya dengan tingkat kecocokan terluas. Itu dapat menyamai token paling banyak dan terluas dari pihak lain, tetapi dalam banyak kasus itu hanya dapat membuat token dari pihak lain tidak menjijikkan atau. Jadi Luo Zeng dapat menyatu, dapat menekan kekuatan sisi lain dari mata ajaib, tetapi tidak dapat memahaminya secara mendalam. Terutama dia tidak bisa benar-benar membawa mata ajaib. Dengan Luo Zeng mendesak pemikiran baik dan jahat, bola mata-mata ajaib di tubuh tiba-tiba memancarkan cahaya merah. Setelah mata berdarah berkedip, sejumlah besar informasi tiba-tiba menyebar, dan informasi itu membanjiri ingatan Luo Zeng seperti air laut. Teks baru. Cara berpikir baru. 1. Makanan situs web China yang baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Berkembang biak. Kuat. Dalam pesan-pesan ini, Luo Zeng melihat seluruh keluarga yang menyaksikan. Di dunia yang gelap itu, para penonton yang ketakutan mengambil berbagai bentuk. Dalam proses menafsirkan informasi, Luo Zeng juga tercengang. Apakah itu ras manusia atau ras alien lainnya? Penampilan ras yang sama sebagian besar mirip, meski ada perbedaan, itu tidak besar. Namun keluarga Fearful Beholder benar-benar berbeda, masing-masing sangat berbeda, ada yang berbentuk seperti ular panjang, ada yang seperti banteng raksasa, dan ada yang seperti burung dengan dua sayap, melayang di udara dan melebarkan sayapnya. Jika kita berbicara tentang satu-satunya kesamaan, tidak peduli bentuk apa yang dimiliki oleh para penonton yang ketakutan ini, mereka semua hanya memiliki satu mata. Salah. Dengan pendalaman pemahaman, Luo Zeng dengan cepat membalikkan tebakannya. Para penonton yang ketakutan tidak dalam bentuk yang berbeda, mereka tampak seperti ras parasit, tubuh dalam bentuk yang berbeda itu bukanlah milik mereka, mata adalah tubuh mereka yang sebenarnya. Di dunia yang redup itu, yang melihatnya ketakutan adalah ras yang sangat kuat. Perlombaan ini juga mengikuti jalan pamungkas. Bola mata terbesar tertanam di gunung besar itu adalah pemimpin mereka, dan nama pemimpinnya adalah Udi. Mengetahui hal ini, Luo Zeng ingat bahwa 9527 tidak memiliki penilaian yang tinggi terhadap keluarga penonton yang ketakutan. Hanya ada satu orang yang dapat mengaguminya. Saya khawatir penonton yang menakutkan ini bernama Udi. Dan penonton ini adalah seorang makhluk lompatan nyata. Tapi bagaimana Udi ini bisa masuk ke dunia lain? Mengapa ada kuil yang ditakuti orang yang melihatnya di pantai seberang? Dalam pesan itu, Luo Zeng tidak mendapat jawaban. Setelah pemahaman kasar, Luo Zeng memanipulasi mata ajaib, bergerak menuju dantiannya dari atas ke bawah. Pada saat mata ajaib tiba, seluruh dunia batin tiba-tiba bergetar. Hampir semua makhluk mengangkat kepala mereka pada saat itu. Kekuatan cara ilahi jauh lebih unggul dari esensi sejati, dan kekuatan pantai seberang jauh lebih unggul dari cara ilahi. Ketiga jenis energi ini semuanya adalah perubahan kualitatif, dan perbedaannya adalah urutan besarnya. Jadi sebelum Luo Zeng mengumpulkan sebagian besar kekuatannya sendiri, dia hanya mengukur kekuatan ilahi pada batu merah. Tetapi pada saat ini, kekuatan sisi lain dari mata ajaib, Luo Zeng sekarang digunakan, dan ada lusinan kekuatan ilahi di dalamnya. Aura yang terkandung di dalamnya secara alami dapat mengguncang seluruh dunia batin. Wow, air laut yang kacau ditekan oleh kekuatan ini, dan mengalir ke segala arah. Ketika air laut mengalir ke tepi dunia batin, itu terhalang oleh dinding tak terlihat yang dibentuk oleh alam seribu Brahma, berubah menjadi tsunami setinggi 1000 kaki, mendorong ke arah benua-benua itu. Di ujung benua itu, ada ribuan desa dan kota. Ketika mereka melihat tsunami seperti gunung di kejauhan, semua orang menunjukkan wajah ketakutan. Prajurit yang kuat dan dewa sejati mulai melarikan diri, sementara manusia biasa bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dalam menghadapi bencana alam seperti itu, orang biasa sama tidak berdayanya dengan semut. Saat tsunami akan bergulir ke semua benua, inkarnasi Luo Zeng dengan lembut mengangkat lengannya. Dia secara alami tidak membiarkan bencana seperti itu terjadi. Semua tepi benua, garis pantai yang panjang itu, pada saat yang sama, dinding udara muncul. Ledakan. Meskipun kekuatan yang terkandung dalam tsunami ini sangat kuat, mereka sama sekali tidak dapat mengatasi tembok udara. Keajaiban. Ini keajaiban. Tuhan Mahadewa memberkati kita. Sang Pencipta. Ketika manusia itu melihat pemandangan ini, mereka semua berlutut di tanah dan menyembah. Ketika mereka menyumbangkan kekuatan iman mereka, Luo Zeng merasa bahwa Dao Yun terus meningkat. Untuk meningkatkan kekuatan keyakinan di dunia batin, beberapa dewa sejati memang akan terus menciptakan bencana, dan kemudian maju untuk menyelamatkannya, sehingga orang-orang di dunia batin bersyukur dan percaya kepada Tuhan seperti sebelumnya.
Beberapa prajurit yang kuat dan dewa sejati memandang ke langit dengan sungguh-sungguh. Persepsi orang-orang ini sudah sangat kuat, mereka menyadari bahwa sesuatu yang sangat kuat telah turun, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya berkali-kali lebih kuat daripada Jiuxing. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa ada keberadaan yang begitu kuat di dunia ini. Liu Huazong, Huaming Mingshan, gazeba kecil O. Seorang wanita cantik membuat teh untuk Luonian. Wanita ini adalah orang suci dari sekte Liu Hua. Dia terkenal di benua ini. Saya tidak tahu berapa banyak pahlawan muda yang mencintainya. Dia baru saja menyerahkan cangkir teh kepada Luonian. Luonian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Orang suci dari sekte Liu Hua juga merasakan aura yang kuat itu, dan ekspresinya sedikit panik. Menekan kekuatan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan sebuah benua. Orang suci itu memandang ke langit, dan kemudian berkata, saya tidak tahu apa yang telah turun. Aku akan pergi melihat. Tentu saja, Luonian tahu bahwa karena benda yang turun dapat menghasilkan kekuatan seperti itu, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat melakukannya kecuali ayahnya. Tapi itu terlalu berbahaya, Tuan Luo, kamu orang suci itu membujuk. Meskipun Luonian mengalahkan 3 monster tua dari sekte Tianjue dan menempati peringkat pertama di daratan, masih ada celah besar dibandingkan dengan benda-benda yang jatuh dari langit. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Luonian diam-diam meremas tangannya yang seperti kucing, dan kemudian menghilang dengan teleportasi besar. Ketika dia keluar dari saluran transmisi, dia melihat ke atas dan melihat bola mata yang besar. Emosi yang tak bisa dijelaskan muncul dari hatinya. Pada saat ini, dia memikirkan kematian, dan menginginkan segala sesuatu yang dapat membuatnya takut. Dalam sekejap, semangat Luonian hampir runtuh. Untungnya, Luo Zeng menemukan Luonian untuk sementara waktu, dan dengan lambaian tangannya, sebuah ruang telah menyelimuti Luonian, benar-benar mengisolasi dia dari dunia luar, dan pada saat yang sama memotong kekuatan ketakutan dari mata jahat. Ho ho ho, Luonian terengah-engah, seluruh tubuhnya masih tegang. Mengapa Nian Er begitu sembrono? Melihat penampilan Luonian, Luo Zeng menyalahkan Oh. Setelah terengah-engah beberapa saat, Luonian menjadi tenang, aku pikir itu tidak berbahaya. Yang lain sangat ketakutan, beraninya mereka mendekat. Luo Zeng tidak mengambil tindakan pencegahan apapun. Hanya Luonian yang tidak khawatir, dan langsung berlari, dengan basis kultivasi Luonian, bagaimana dia bisa menahan kekuatan mata iblis ketakutan. Turun? Aku ingin membawa barang ini sekarang, kata Luo Zeng dan melambaikan tangannya, dan ruang yang menutupi Luonian langsung pindah ke daratan O. Setelah mengusir Luonian, Luo Zeng mulai berkonsentrasi membawa Evil Eye O. Panggilan. Ketika mata iblis yang ditakuti turun ke ketinggian tertentu, bahasa Sansekerta di ujung dunia dalam tubuh akhirnya bergerak. Bahasa Sansekerta mulai bersinar, dan kemudian mulai menyerap air laut yang kacau, yang berubah menjadi rantai emas pucat, memanjang dari tepi dunia batin O. Retakan. Rantai besar melilit mata ajaib O. Berikutnya adalah budaya Sansekerta kedua dari rantai, yang ketiga, keempat, kelima, ke-10. 1. Pada akhirnya, karakter Sanskerta dengan rantai emas muda diubah menjadi 104 bagian. Jika itu adalah orang dari sisi lain dari alam 10 Brahma, membawa mata ajaib ini, dunia dalam tubuh akan runtuh, kan? Luo Zeng berbisik Oh. Cukup banyak orang di kota naga yang belum membuka alam Brahma. Mereka memang memasuki pantai seberang dan mendapatkan token dari pantai seberang, tetapi mereka tidak dapat memuatnya ke dunia batin, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan sejati mereka. Sejumlah kecil orang telah membuka alam 10 Brahma, seperti Yin Yuehuan, Su Kuan dan lainnya. Orang-orang ini lebih kuat dari alam surga biasa, dan mereka memenuhi syarat untuk menjadi pemilik panji. Setidaknya mereka dapat mengerahkan kekuatan sepenuhnya dari token Paradise. Adapun alam 100 Brahma dan alam 1000 Brahma, Luo Zeng belum pernah mendengarnya. Setelah rantai emas ringan melilit mata iblis itu, mereka melepaskan cahaya keemasan lagi, memantulkan seluruh dunia batin ke siang hari, segera, semua rantai menghilang, hanya menyisakan mata iblis yang melayang di udara. Saat ini, mata ajaib itu seperti binatang jinak, telah terintegrasi dengan dunia batin, seperti Jiuxing, meskipun mengandung kekuatan yang kuat, itu tidak akan menekan dunia batin. Pada saat yang sama, mata ajaib benar-benar terbuka untuk gerbang Luo Zeng O. Luo Zeng sekali lagi menafsirkan mata ajaib itu sendiri. Setelah beberapa saat, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, lalu dia menghilangkan avatar di tubuhnya dan membuka matanya. Mata ajaib ini nama aslinya adalah Eye of Mind. Dalam sejarah panjang klan Beholder-Beholder,
Total 19 lahir, 2 di antaranya tersisa di kuil Tiankui. Kemampuan supranatural untuk membangkitkan rasa takut adalah kekuatan supernatural bawaan dari keluarga penonton yang ketakutan, dan setiap penonton yang ketakutan dapat menggunakannya. Tetapi mata pikiran memiliki kemampuan lain, dan itu adalah penglihatan sejati. Memikirkan hal ini, alis Luo Zeng tiba-tiba terangkat, dan seberkas cahaya putih mekar dari mata kanannya. Ruang rahasia latihan menara latihan pedang ini adalah ilusi gua yang besar, pedang panjang yang berkerumun, pedang raksasa, dan bahkan batu giok di bawah pantat itu tidak nyata, dan kekuatan Luo Zeng tidak dapat dilihat melalui Tetapi dalam penglihatan mata kanan Luo Zeng, semua ilusi menghilang, dan dia duduk di ruangan kosong. Kemampuan ini, alis Luo Zeng terangkat, dan pertama kali dia memikirkannya adalah teknik pola pedang di paviliun pedang arti sejati Ketika dia memasuki paviliun pedang arti sejati untuk pertama kalinya, Luo Zeng menjadi tertarik pada teknik pola pedang Tetapi pada saat itu Luo Zeng tidak pernah melewati sisi lain, dan dalam kasus kultivasi yang tidak mencukupi, dia tidak dapat menggunakan kekuatannya sama sekali, jadi dia tidak mempertimbangkan panduan pedang ini. Jika teknik pola pedang benar-benar sekuat pengenalan, dikombinasikan dengan mata pikiran, efeknya secara alami akan membuat orang melamun. Setelah mundur selama beberapa hari ini, dan akhirnya mendapatkan panen ini, Luo Zeng juga sangat puas. 1. Tepat ketika Luo Zeng meninggalkan menara pelatihan pedang, Wen Xi, yang menjaga menara pelatihan pedang, menyapanya, tetapi dia ragu untuk berbicara. Luo Zeng agak aneh, dan langsung bertanya, Wen Tua, apa yang ingin kamu katakan? Aku ingin mengingatkanmu jangan memprovokasi Mo Yijian, kata Wen Xi. Terakhir kali Luo Zeng bertarung melawan Mo Yijian di kota naga, Wen Xi juga melihatnya, dan dia selalu ingin memperingatkan Luo Zeng. Tetapi setelah itu, Luo Zeng menerima tugas itu dan pergi ke prefektur Guanshan, tetapi dia tidak pernah muncul di menara pelatihan pedang Meskipun Wen Xi berada di Longcheng, kualifikasinya di Tiangong juga sangat tua. Di matanya, bakat Luo Zeng memang luar biasa, tetapi Mo Yijian adalah salah satu dari 2 atau 3 orang teratas dari generasi muda, seorang jenius yang menyadari Tao dengan satu pikiran tidak sebanding dengan Luo Zeng di kota naga. Tentu saja, jika Wen Xi tahu alasan mengapa Mo Yijian dan Luo Zeng bertengkar, saya khawatir dia tidak akan mengatakan ini. Aku akan memperhatikan masalah lama Lao Wen, Luo Zeng mengangguk. Luo Zeng tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain, tetapi beberapa orang menabraknya sendiri, dan dia tidak akan pernah mundur. Wen Lao baik hati, Luo Zeng tidak akan menyikat wajahnya. Setelah meninggalkan pagoda pelatihan pedang, dia langsung pergi ke Jiange Artis Sejati, memasuki Jiange, menaiki tangga dan langsung ke lantai 3. Baru saja melangkah ke ilusi di lantai 3, suara orang yang menjaga Jiange terdengar lagi. Beli kode pedang lagi hari ini. Mungkin karena Ling Xuang, sikap orang ini terhadap Luo Zeng jauh lebih ramah. Dia tahu bahwa Luo Zengcai membeli 2 buku pedang, sudah berapa hari berlalu. Orang biasa mungkin tidak dapat mencerna bahkan 1 buku pedang, tetapi anak ini ada di sini lagi. Aku tidak tahu, apakah masih ada diskon seperti itu? Luo Zeng bertanya. Terakhir kali saya memiliki Ling Xuang sebagai teman saya, buku pedang mahal ini memiliki diskon 40%, yang dianggap sebagai harga yang sangat menguntungkan. Jika saya bisa memenangkannya, saya bisa menghemat banyak kristal dewa. Karena kamu adalah teman gadis Ling Xuang itu, tentu saja kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kamu dapat memilih sendiri, kata pria itu sambil tersenyum. Terima kasih, Luo Zeng sedikit tersenyum. Faktanya, Luo Zeng sedikit penasaran dengan paman King Ling Xuang. Dia bahkan ingin menggunakan mata pikirannya untuk melihat tubuh aslinya melalui ilusi ini, tetapi karena orang ini tidak pernah muncul, melakukan hal itu dapat menyinggung pihak lain. Pesta, dia segera menekan pikiran itu di dalam hatinya, dan berjalan menuju berkas cahaya dari teknik pola pedang Selain teknik pola pedang ini, aku juga ingin meminjam selembar kertas kuning itu, kata Luo Zeng. Apakah kamu benar-benar tertarik dengan kertas kuning ini? Kata pihak lain. Tertarik, jawab Luo Zeng. Saya akan memberi Anda diskon 40% untuk 10 juta kristal ilahi, dan Anda membutuhkan 6 juta, dan Anda hanya dapat meminjamnya untuk 1 hari. Anda tidak dapat menunjukkannya di luar dalam hari ini. Pihak lain mengulangi peraturan tersebut, dan menambahkan sebenarnya, Anda bukan orang pertama yang meminjam kertas kuning. Banyak orang telah mencoba mencari peluang di dalamnya, tetapi semuanya gagal. Sebagai fondasi istana surgawi, makna sejati keberuntungan pedang yang abadi sudah menjadi makna sejati Dao yang sempurna, sejalan dengan 12 makna sejati Dao lainnya.
Bahkan Dong Huang sendiri tidak dapat menambahkan jumlah lain, jadi bagaimana orang lain bisa memenuhi syarat. Tapi Luo Zeng masih diam-diam membayar Senjing, mengambil kertas kuning dan teknik pola pedang, dan meninggalkan kota naga. Dia tinggal di Dragon City selama 10 hari. Setelah Su Quan menyelesaikan Su Yuxue dengan benar dalam 10 hari terakhir, dia menyerahkan perbaikan pedang Yuxue kepada Luo Zeng di rumah Su. Setelah gelap, bagian luar kota naga menjadi sunyi lagi, dan semua orang diam-diam berlatih di bawah Panjio. Luo Zeng mengatur penghalang untuk mengisolasi dirinya dari orang lain, dan kemudian mengeluarkan kertas kuning O. Kertas kuning ini hanya bisa dipinjam untuk 1 hari, jadi dia harus memanfaatkan waktu O. Permukaan seluruh kertas kuning dilapisi dengan lapisan kristal kaca, dan di atas kertas kuning yang layu, 8 karakter Sanskerta digambar O. Di Senyu Xianfu, Luo Nian juga menguraikan arti sebenarnya dari Taoisme dan alam dengan kemampuannya sendiri melihat ke belakang sekarang, anak ini benar-benar telah mencapai suatu prestasi. Anda harus tahu bahwa Dong Huang dapat memiliki status hari ini, sebagian besar karena dia menerobos arti abadi keberuntungan pedang. Anda dapat membayangkan betapa sulitnya bagi orang pertama untuk menguraikannya. Saat Luo Zeng menepuk tangannya dengan ringan, dia telah mendorong selembar kertas kuning ke dalam dantiannya, dan pada saat yang sama avatar itu muncul kembali di tubuhnya, mengulurkan tangan untuk mengambil selembar kertas kuning, dan dalam sekejap sosoknya, dia datang ke sisi Luo Nian. Ketika Luo Nianzai melihat ayahnya tiba-tiba muncul, wajahnya penuh kemarahan. Luo Nian terlempar dari langit oleh Luo Zeng kemarin, dan dia masih marah karenanya situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Melihat ini, Luo Zeng hanya bisa menenangkan, mata ajaib masih sangat berbahaya sebelum menanggung beban, dan ayah kemarin hanya bisa menghadapinya seperti ini Oh. Wajah Luo Nian sedikit memucat, dan dia masih berkata dengan cemberut, katakan padaku, bahasa Sanskerta apa yang akan kamu pecahkan kali ini? Bagaimana kamu tahu bahwa aku mencarimu untuk ini? Luo Zeng bertanya. Selain itu, apakah kamu pernah melakukan hal lain? Wajah Luo Nian menunjukkan ekspresi kesal. Luo Zeng terdiam, sepertinya dia harus meluangkan waktu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Namun, ketika Luo Zeng menyerahkan kertas kuning itu kepada Luo Nian, mata Luo Nian tiba-tiba berkilat, dan matanya tampak terpaku pada kertas kuning itu. Bahasa Sanskerta sangat rumit. Semakin kompleks bahasa Sanskerta, semakin luas artinya dan semakin sulit untuk diuraikan. 6 kata Sanskerta pertama harus mencatat arti abadi keberuntungan pedang. Aku sudah memiliki terjemahannya. Bisakah kamu menguraikan 2 kata Sanskerta terakhir? Luo Zeng bertanya Oh. 2 kata Sanskerta ini. Luo Nian menatap kertas kuning itu, wajahnya menjadi semakin berhati-hati, aku khawatir ini akan memakan waktu. Bahasa Sanskerta yang sederhana, Luo Nian hampir dapat melihatnya sekilas, tetapi bahasa Sanskerta yang kompleks juga membutuhkan waktu untuk memahami Oh. Luo Zeng mengangguk, dan dia tidak berharap Luo Zeng menguraikannya dalam satu tarikan napas, tetapi kertas kuning ini hanya dapat dipinjam selama 1 hari Oh. Jadi dia dengan ringan membelai telapak tangannya, dan mengambil batu tulis di tangannya, dia ingin menggosok bahasa Sanskerta di atas kertas kuning, tetapi bahasa Sanskerta yang menggosok telah kehilangan pesonanya. Melihat bahasa Sanskerta yang tidak berbentuk di atas batu tulis, Luo Nian mengerutkan bibirnya dan menatap Luo Zeng dengan ekspresi aneh. Luo Zeng menunjukkan senyum pahit dan berkata tunggu. Dia lupa bahwa bahasa Sanskerta tidak dapat digosok sesuka hati, tetapi dia masih memiliki beberapa batu gosok di wilayah dewa. Setelah Luo Zeng mendapatkan batu gosok, gosok lagi kertas kuning Oh. Di luar dugaan, bahasa Sanskerta pada batu gosok itu sama seperti sebelumnya, dan garis bahasa Sanskerta masih kabur. Bahasa Sanskerta di kertas kuning ini tidak bisa digosok. Wajah Luo Zeng sedikit jelek. Setelah memikirkannya, Luo Zeng mengulurkan tangan dan menyegel ruang di sekitarnya, membuat waktu mengalir di dalamnya sangat lambat, yang juga merupakan tindakan yang bijaksana. Setelah memperlambat waktu, Luo Zeng juga berhenti berbicara. Luo Nian melihat 2 prasasti Sanskerta di ruang sunyi ini. Di mata Luo Nian, setiap guratan dalam komposisi kompleks bahasa Sanskerta mengandung arti yang luas Oh. Dan semakin kompleks komposisinya, semakin luas pula perluasan makna Oh. Selama berabad-abad, ada banyak pengurai yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir setiap penerjemah harus memutar otak ketika menentukan makna dan menolak ambiguitas lainnya Oh. Setiap kali sebuah kata diuraikan, seringkali perlu untuk menolak lusinan ambiguitas, kesulitan menguraikan bahasa Sanskerta secara alami sangat tinggi. Dan Luo Nian tampaknya memiliki bakat alami,
dia dapat menghilangkan ambiguitas lain dalam bahasa Sanskerta dalam sekejap, sehingga dia dapat membaca beberapa bahasa Sanskerta sederhana hampir dalam satu tarikan napas. Namun kedua aksara Sanskerta ini jauh lebih kompleks dari yang lain, dan ada ribuan ambiguitas dalam setiap komposisi. Menangkap arti yang benar dari ribuan ambiguitas adalah tugas yang mustahil bagi sebagian besar penerjemah O. Oleh karena itu, Kaisar Timur sendiri tidak dapat menguraikan kata-kata Sanskerta di atas kertas kuning itu. Sejak Luo Nian tumbuh dewasa, meskipun dia masih keras kepala, begitu dia tenggelam dalam sesuatu, dia sangat serius. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari. Selama 6 hari berturut-turut, Luo Nian tetap tidak bergerak, menatap bahasa Sanskerta, pupil matanya merah. Di bawah operasi pikiran berkecepatan tinggi, konsumsi kekuatan jiwa juga sangat besar selama proses ini. Luo Zeng juga memberinya beberapa pil yang meningkatkan kekuatan jiwa O. Selama 6 hari, dia tidak menguraikan satu kata pun, tetapi mencoba yang terbaik untuk menemukan koneksi dan hukumnya. Hari ke-7, mata Luo Nian yang lelah dan kusam tiba-tiba memancarkan cahaya. Setiap komposisi dalam bahasa Sanskerta memiliki ribuan ambiguitas. Ratusan ribu komposisi digabungkan, dan ambiguitas yang tersembunyi di dalamnya adalah produk satu sama lain. Mungkin ada puluhan juta atau bahkan ratusan juta ambiguitas. Di dalam, Luo Nian akhirnya tertangkap jejak keteraturan itu. Melalui aturan ini, Luo Nian digabungkan dengan kesimpulan komposisi lainnya, dan mengungkap makna asli yang tersembunyi dalam bahasa Sanskerta, sedikit demi sedikit. Seharusnya cukup, Luo Nianxi berkata, dan kemudian dia berkata, Sanskerta ini adalah penerus dari 6 bahasa Sanskerta pertama. Saat dia berbicara, dia langsung membaca. Tapi Luo Nian baru saja melafalkan 4 kata, cahaya tajam melintas di matanya O. Tepat ketika Luo Nian sendiri masih bingung, cahaya pedang tak terlihat keluar dari Tianling Gai-nya, langsung memotong pesona yang diatur oleh Luo Zeng. Kecepatan waktu di dalam dan di luar penghalang berbeda, dan di bawah gesekan dua kecepatan waktu, sebuah halo kecil muncul. Pada saat yang sama, Luo Nian memutar matanya, tubuhnya lamban, dan dia langsung jatuh ke tanah. Nir, ketika Luo Zeng melihat pemandangan ini, kulitnya juga berubah. Sebagai penguasa dunia ini, seberapa kuat kendali Luo Zeng atas dunia batin. Pesona yang dia gambar, bahkan dewa jahat dengan bakat terkuat, dapat dipenjara sesuka hati, tetapi nafas makna sebenarnya yang dilepaskan oleh Luo Nian baru saja menembus pesona. Kekuatan yang terkandung dalam napas sejati ini sebenarnya sangat kecil, tetapi sangat tajam. Meskipun jiwa Luo Nian tidak lemah, itu sangat menarik. Pada saat Luo Nian jatuh, Ning Yudi, yang sedang bermeditasi di rumah abadi, tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Untuk memastikan keamanan Luo Nian, Ning Yudi meminta Luo Zeng untuk membantu Nian Er membuat lampu kehidupan. Saat Luo Nian dalam keadaan koma, dia secara alami tahu. Retakan, dia tiba-tiba menghancurkan jimat, dan ketika jimat itu rusak, jimat yang tergantung di pinggang Luo Nian juga hancur, dan dua pintu ruang muncul di samping Ning Yudi dan Luo Nian pada saat bersamaan. Ning Yudi melangkah melewati pintu dan melihat Luo Nian yang pingsan lagi, dia berteriak panik, Nian Er. Ada apa denganmu? Luo Zeng mengulurkan tangan dan menekan penutup Tianling Luo Nian, merasakannya, dan berkata dengan suara rendah jiwanya terbelah dua. Apa, lalu apa yang harus aku lakukan? Ning Yudi tiba-tiba memucat saat mendengar ini. Luo Zeng tidak berbicara, dia merasakan kerusakan jiwa Luo Nian O. Plastisitas jiwa jauh lebih besar daripada tubuh fisik, sehingga banyak orang dapat memotong jiwanya sendiri dan membuat klon jiwa, tetapi mereka harus sangat berhati-hati dalam proses pemotongan diri, karena sedikit kecerobohan akan membawa kerusakan yang tidak dapat diubah ke jiwa O. Energi nafas dari arti sebenarnya barusan sangat kecil, itu memotong jiwa Luo Nian menjadi dua, tetapi itu tidak melukai jiwa sama sekali, bahkan jika ada kerusakan, itu bukan masalah besar. Dan di bawah persepsi Luo Zeng, jiwa yang telah terbelah dua mulai bergabung satu sama lain. Masalahnya seharusnya tidak besar, Luo Zeng menghibur, ayo kembali ke rumah abadi dan membicarakannya. Berbicara tentang pikiran Luo Zeng, ketiganya menghilang di tempat dan muncul di rumah abadi dalam sekejap. Situasi barusan benar-benar mengejutkan Luo Zeng. Menumbuhkan arti sebenarnya dari Dao memang akan memberikan tekanan besar pada jiwa O. Tetapi di bawah tekanan semacam itu, paling banyak, dia tidak bisa terus melantunkan mantra, pingsan, dan tidak mungkin Luo Nian muncul. Meskipun Luo Zeng menghibur Ning Yudi, tidak apa-apa, tetapi Ning Yudi masih memarahi Luo Zeng untuk sementara waktu, dan Luo Nian tidak boleh terlibat dalam hal yang berbahaya.
Luo Zeng hanya bisa tersenyum kecut, dia mengerti kegugupan istrinya Oh. Tidak sampai setengah jam kemudian Luo Nian bangun dengan santai, dan Ning Yudi merasa lega. Ketika Luo Nian bangun, dia tidak merasakan sakit apapun. Hal pertama yang dia pedulikan adalah kertas kuning, ayah benda ini lebih berbahaya daripada arti sebenarnya dari Taoisme. Saya khawatir saya tidak bisa membacanya, tapi aku bisa menulisnya, keluarlah. Ketika dia berada di domain dewa, Luo Nian juga menggunakan metode ini untuk menulis arti alami dan sebenarnya. Arti sebenarnya dari Tao itu sendiri adalah ritme khusus. Jika Anda melantunkan menurut ritme ini, Anda dapat menyentuh kekuatan di lautan makna yang sebenarnya. Selama Anda tidak berpikir menurut ini ritme dan bongkar kata dan kalimat secara terpisah, masalahnya tidak besar Oh. 1. Apalagi yang harus ditulis hampir kehilangan nyawaku. Ning Yudi berkata tidak puas Oh. Itu tidak bisa dilakukan, akhirnya aku memecahkannya. Luo Nian menguraikan bahasa Sanskerta semacam ini, dan butuh banyak pemikiran, dan dia tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan hasilnya. Kemudian Luo Nian mencelupkan pena ke dalam tinta, terus membandingkan bahasa Sanskerta di atas kertas kuning, dan mulai menulis kata demi kata. Demi keamanan, setiap kali Luo Nian menulis sepatah kata, dia menutupinya dengan selembar kain hitam, agar tidak mengaitkan dirinya dengan kata sebelum dan sesudah, dan memicu aura tajam itu lagi. 1 jam kemudian, Luo Nian baru saja selesai menulis, dan seluruh proses berjalan sangat lancar. Dia dengan hati-hati menggulung kertas itu, menyerahkannya kepada Luo Zeng, dan berkata kepada Luo Zeng dengan hati-hati ayah meskipun saya tidak tahu apa ini, tetapi jika Anda ingin berlatih, Anda harus lebih berhati-hati. Menghadapi nasihat putranya, Luo Zeng juga cukup terharu, anak ini berlatih di dunia tubuhnya sendiri, dan dia memang telah tumbuh banyak. Nian Er sangat merepotkan, apakah kamu tidak menginginkan hadiah apapun kali ini? Luo Zeng tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Hadiah Luo Nian berkedip, dan tiba-tiba berkata jika Lingya dan aku mencapai Dzogchen, bisakah kamu membiarkan kami meninggalkan dunia batin? Lingya adalah orang suci dari Sekte Liu Hua. Sekarang Luo Nian berada di dunia tubuh bagian dalam, kekuatannya sudah mencapai puncaknya. Jika Anda ingin melangkah lebih jauh, Anda hanya dapat memilih untuk pergi dari sini Oh. Ketika Ning Yudi mendengar ini, wajahnya langsung tenggelam, dan dia keberatan tidak. Bahkan jika Luo Nian berlatih di dunia tubuh bagian dalam, semuanya dikendalikan oleh Luo Zeng, dan umumnya aman Oh. Begitu Luo Nian dilepaskan, hantu itu tahu bahaya apa yang akan dia hadapi, Ning Yudi tentu saja khawatir. Menghadapi oposisi kategoris Ning Yudi, Luo Nian menyerang balik saya tidak bertanya pada ibu, saya bertanya pada ayah saya. Sejak dia masih kecil, meskipun ibunya memanjakannya, dia juga sangat kuat dan menepati janjinya. Luo Nian mungkin tidak berbohong kepada Luo Zeng, tetapi dia selalu mendengarkan kata-kata Ning Yudi Oh. Tapi saat Luo Nian tumbuh dewasa, dia pasti punya ide sendiri. Luo Nian menyebutkan masalah ini ketika dia kembali ke Immortal Mansion sebelumnya, tetapi juga ditolak oleh Ning Yudi pada saat itu, dan sekarang dia menyebutkannya di depan Luo Zeng. Ning Yudi menggigit, ekspresinya tidak santai sama sekali, tapi dia menatap Luo Zeng dengan dingin, dia ingin melihat sikap suaminya. Meskipun Luo Zeng merasakan tekanan dari Ning Yudi, dia masih sedikit tersenyum saya setuju. Suami kamu, melihat sikap kedua ayah dan anak itu, Ning Yudi tiba-tiba menjadi marah. Nian Er telah dewasa, dia sudah menjadi orang yang kuat di alam dewa sejati, dan tidak mungkin dia terjebak di dunia tubuh bagian dalam seumur hidup Luo Zeng membujuk Oh. Ning Yudi secara alami memahami prinsip-prinsip ini, tetapi para ibu memiliki kekhawatiran alami terhadap anak-anak mereka. Dia akan membantah, dan Luo Zeng berkata lagi terlebih lagi, Luo Nian memiliki pengejarannya sendiri, jika kamu melakukan ini, itu hanya akan menunda pertumbuhan Nian Er Oh. Sejak zaman kuno, ibu yang penuh kasih telah kehilangan banyak anak, Luo Zeng memahami kekhawatiran Ning Yudi, tetapi ketika tiba waktunya untuk melepaskan, Anda masih harus melepaskannya. Ayah benar. Luo Nian di samping benar-benar bertepuk tangan. Ning Yudi sangat terjerat di dalam hatinya, tetapi Luo Nian masih menambahkan bahan bakar ke api di sini, matanya memerah, dan dia segera meneteskan air mata. Melihat pemandangan ini, Luo Nian sedikit bingung. Nian Er pergi dulu, aku menasihati ibumu, hari ini ayah berjanji padamu, jika kamu bisa mengolah Dzogchen, aku akan membiarkanmu keluar, janji Luo Zeng. Jadi Luo Nian berlari dalam sekejap. Kemudian Luo Zeng memeluk pinggang ramping Ning Yudi, menghiburnya lagi, dan pada saat yang sama menceritakan situasi di Tiangong. Dengan basis kultivasi Luo Nian saat ini, tidak sulit untuk menstabilkan pijakannya di Tiangong,
selama dia tidak meninggalkan ruang lingkup umat manusia, itu tidak berbahaya seperti yang dibayangkan Ning Yudi. Ning Yudi juga melakukan introspeksi di dalam hatinya. Lagi pula, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Luo Zeng benar. Dia telah menahan Luo Nian di dunia batin, yang hanya dapat membatasi perkembangan Nian Er. Luo Zeng membujuk beberapa saat sebelum dia menstabilkan emosi Ning Yudi, memecah air matanya menjadi senyuman Oh. Ditemani oleh Ning Yudi selama beberapa jam di Immortal Mansion, Luo Zengcai kehilangan inkarnasi dari aliran waktu di Immortal Mansion sama dengan Mother World, dan ketika Luo Zeng membuka matanya, dunia luar baru saja fajar. Dia menyimpan kertas kuning dan bahasa Sanskerta yang diterjemahkan oleh Luo Nian, dan setelah mengambil benderanya, dia menuju ke kota naga. Sesuai kesepakatan, kertas kuning akan dikembalikan hari ini. Ketika Zenyi Jiange mengembalikan kertas kuning, King Bo yang menjaga Jiange juga menanyakannya. Luo Zeng secara alami menjawab bahwa dia tidak memiliki pengalaman. King Bo mengatakan bahwa dia sudah mengharapkannya, dan membuang jutaan kristal dewa. Setelah mengembalikan kertas kuning, Luo Zeng kembali ke gerbang kota Nagao. Jumlah orang di bawahnya sudah cukup. Meskipun dia tidak menyelesaikan tugas menjaga kota Biyun pada awalnya, masalahnya bukan pada Luo Zeng. Siapapun yang bertahan dianggap selesai secara default, jadi layanan berjasa adalah cukup Faktanya, karena Luo Zeng bermaksud untuk mendaki gunung, tidak masuk akal untuk dipromosikan menjadi pemimpin. Tapi sekarang Luo Zeng tidak sendirian, dia memiliki banyak bawahan, jika dia pergi, bawahan ini hanya dapat beralih ke yang lain. Di sisi gerbang kota naga, Luo Zeng melihat lelaki tua fana itu lagi Orang tua itu sepertinya berharap Luo Zeng akan datang untuk mengganti bendera. Setelah dipromosikan menjadi tuan, semua orang di bawah panji Anda dapat masuk dan keluar dari kota naga. Rencana ini tentu saja bagus, tetapi jika Anda naik gunung, bendera tuan akan dikembalikan Luo Zeng sedikit terkejut, dan bertanya orang tua, apakah Anda tahu bahwa saya ingin mendaki gunung? Orang tua yang mengeluarkan spanduk itu tersenyum ringan, dan tidak langsung menjawab kata-kata Luo Zeng, tetapi menyarankan kamu seperti ini, lebih baik memilih orang yang kuat untuk menggantikan pemilik spandukmu. Sekarang reputasimu di kota naga berada di luar, dan lainnya saya tidak berani mengambil keputusan, hanya mendukung satu orang seperti Mo Yijian. Saran ini bertepatan dengan ide Luo Zeng. Mereka yang memiliki kekuatan. Luo Zeng sedikit malu Dia mempertimbangkan sukuan sebelumnya, tapi kultivasi sukuan terlalu lemah. Yin Yuehuan awalnya adalah pemimpin Panji. Jika dia bekerja keras, adalah mungkin untuk menjadi pemimpin aliansi dengan kekuatannya sendiri. Juga sangat masuk akal untuk menjadi pemimpin aliansi terlebih dahulu, lelaki tua itu berkata lagi. Tuan Spanduk Yin, memang mungkin. Ketika Luo Zeng pertama kali memasuki kota naga, dia juga memberikan banyak bantuan untuk dirinya sendiri. Sebagian besar orang di bawah panjinya juga dilindungi olehnya, dan dia memang kandidat yang sangat baik. Jika Anda mau, saya akan langsung menghitung bendera tuan hari ini dengan nama Yin Yuehuan, lanjut lelaki tua itu. Luo Zeng sedikit tersenyum apakah lelaki tua itu mendesakku untuk naik gunung. Kamu bukan milik Dragon City sejak awal. Jika kamu bergabung dengan Tiangong kami, kamu harus diperlakukan lebih baik, kata lelaki tua itu dengan ringan. Karena ini masalahnya, lebih baik menuruti perintahku. Luo Zeng mengangkat tangannya. Di hutan belantara di luar Dragon City Luo Zeng meminta Yue Baicheng untuk mengumpulkan orang-orang di bawah panjinya, dan pada saat yang sama menemukan Yin Yuehuan Luo Zeng, apa yang memanggil semua orang? Yin Yuehuan bertanya. Semua orang juga bingung. Luo Zeng mengetuk cincin Sumeru dengan ringan, dan sebuah bendera terbang ke Yin Yuehuan. Ini adalah Yin Yuehuan mengambil bendera itu, dengan ekspresi aneh di wajahnya, bendera tuan. Luo Zeng mengangguk, saya telah mentransfer layanan berjasa kepada Anda, dan Anda akan menjadi pemimpin baru kota naga di masa depan, dan orang-orang di bawah panji saya juga akan dipercayakan kepada Anda untuk menjaga Mendengar kata-kata Luo Zeng, orang-orang yang direkrut di bawah bendera masih baik-baik saja. Tapi Yue Baicheng, Qiu Yi dan murid sekolah lainnya saling memandang dengan cemas. Terutama Lai Huabei, yang buru-buru bertanya Tuan Spanduk, apakah Anda akan meninggalkan kota naga? Luo Zeng mengangguk, ya wow internet dulu. Murid akademi segera meledak. Di mata para murid sekolah ini, Luo Zeng adalah suzerain mereka, seorang pemandu, mereka dapat memasuki kota naga, dan sejauh ini berlatih dengan aman dan mantap, hanya mengandalkan kemampuan Luo Zeng. Sekarang Luo Zeng pergi, bagaimana mereka bisa menerimanya? Wajah Sukuan tenang, ketika dia melihat sungai Qiuyin,
dia sudah mengerti bahwa Luo Zeng tidak dapat dihindari untuk mendaki gunung. Nyatanya, orang ini mengandalkan Dragon City, yang awalnya merupakan hal yang sangat tidak normal. Karena pemilik spanduk meninggalkan Longcheng, apakah dia akan mendaki gunung? Yue Baicheng bertanya. Berita di luar kota naga tidak diblokir. Murid sekolah ini telah tinggal di sini selama setahun, dan mereka juga memiliki pemahaman tentang struktur seluruh Tiangong. Jika Anda ingin maju di kota naga, Anda harus mendaki gunung atau bergabung dengan Tai Wei. Tai Wei akan dipromosikan menjadi pemimpin terlebih dahulu, dan kemudian menerima penilaian tahunan. Sekarang Luo Zeng telah langsung menyerahkan pemimpin kepada Yin Yuehuan. Luo Zeng secara alami tidak bergabung dengan Tai Wei. 2780